Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat radar semua. Berbincang lagi dengan saya Sandi Abdul Wahab. Saya kedatangan tamu Pak Ucu Anwar. Beliau adalah koordinator sekretariat Satgas Covid Kota Tasikmalaya. Nah, kita kurang lebih sudah hampir 1 tahun nih, 9 bulan atau 8 bulanan kita hidup dengan AKB, adaptasi kebiasaan baru di tengah wabah virus corona. Dari waktu ke waktu kita banyak sesuatu yang baru, bantuan-bantuan pemerintah, kemudian perilaku hidup kita terus banyak yang baru. Kita diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Semua kita lakukan saat ini demi mencegah penyebaran virus corona yang sampai saat ini belum berhenti dan entah kapan berhenti, dan mudah-mudahan bisa lebih cepat. Nah, kami menghadirkan Pak Ucu ini untuk mengetahui sejauh mana pemerintah kota khususnya tim Satgas dalam menangani COVID-19 khususnya di lapangan, bahwa bagaimana kita harus beraktivitas, bagaimana kita melakukan aktivitas kerja, aktivitas sosial, keluar masuk rumah harus seperti apa, dan bagaimana perkembangan sedikit tentang kondisi COVID di Kota Tasikmalaya. Pak, selamat malam Pak. Selamat malam. Itu tadi pembukaan dari saya terkait dengan perkembangan COVID dan apa yang sedang dilakukan oleh tim Satgas saat ini, Pak. Ya, sebetulnya kalau bicara tentang tim Satgas, saya hanya unsur dari Satgas saja, Satgas COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Kebetulan saya koordinator sekretariatan dan ada di bidang operasi kalau institusi BPBD-nya. Saya kepala pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya. Malah bukan urusan COVID saja yang sedang saya hadapi, tapi di suasana cuaca fenomena La Nina ini kita juga menghadapi bencana-bencana alam hidrometeorologis. Tapi karena yang ditanyakannya COVID, ya udah saya bicara COVID saja, silakan. Kalau bertanya apa saja sejauh yang saya ketahui saya akan saya sampaikan. Tapi yang jelas BPBD punya fungsi sebagai unsur pendukung bidang operasi yang di dalamnya ada TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Dinas Pariwisata, serta BPBD. Dan bidang operasi kebanyakan dalam rangka penegakan disiplin masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Paling 3M atau 4M. Memakai masker, mencuci tangan lebih sering, lalu menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Saya kira itu ya sering kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa COVID-19 ini jangan jadikan penghalang aktivitas apapun, tapi COVID-19 jadikan sebagai tantangan kita untuk lebih bersiap siaga menghadapi berbagai kemungkinan yang berhubungan dengan wabah virus COVID-19. Nah, kalau Bapak melihat sekarang perilaku masyarakat sendiri di lapangan sudah seperti apa yang beraktivitas? Ya, karena Jawa Barat yang pertama kali menyampaikan tentang istilah AKB, adaptasi kebiasaan baru, yang dulu di pusat itu dikatakan new normal, maka ketika new normal masyarakat taunya normal saja. Makanya untuk Jawa Barat kita rubah menjadi, Pak Ridwan Kamil menyampaikan bahwa new normal itu harus di Indonesiakan menjadi AKB, adaptasi kebiasaan baru, dan itu diadop juga oleh pusat pada akhirnya. Dan masyarakat nampaknya sekarang sudah ada mulai kejenuhannya, karena sejak awal April, kalau saya bergerak sejak tanggal 31 Maret, mulai dari operasi penyekatan sampai PSBB berjilid-jilid itu, lalu pada adaptasi kebiasaan baru. Nah, nampaknya kejenuhan ini tidak bisa dipungkiri. Masyarakat sudah jenuh dengan harus memakai masker, menjaga jarak. Tapi memang fenomena alam menuntut kita seperti itu. Mau apa lagi? Tergantung siapa yang survive dalam COVID-19 ini, apakah kita sebagai manusia atau virus. Makanya mari kita lawan bersama dengan cara apa? Lakukan adaptasi kebiasaan baru dengan menyelenggarakan dan melakukan protokol kesehatan. Begitu. Kalau kegiatan-kegiatan yang menghadirkan keramaian sekarang masih belum bisa? Sebetulnya kita tidak melarang, hanya kita membatasi saja. Contoh, ketika Perwal 29 2020 menyampaikan salah satu poinnya adalah ketika melakukan acara di satu gedung, maka kapasitasnya harus 50% dari kapasitas gedung. Dan kemarin muncul surat edaran karena ada tren kenaikan pasien. Pada saat itu Pak Wali Kota menyampaikan keinginan untuk membatasi jam operasional. Karena apa?
masyarakat sudah terlalu abai dengan protokol kesehatan. Yuk kita giring pada proses pemaksaan untuk melakukan protokol kesehatan. Salah satunya adalah masyarakat melakukan operasional hanya sampai jam 8. Kecuali rumah sakit, fasilitas kesehatan, hotel, artinya dalam rangka menerima tamu, serta fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan umum begitu. Jadi sebetulnya pembatasan ini dimungkinkan untuk memberikan kesan bahwa pemerintah serius dalam menghadapi COVID-19 ini. Ketika masyarakat abai, kita ingatkan kembali. Jadi BPBD juga sebagai unsur bidang operasi mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat. Pentingnya kita menjaga protokol kesehatan. Pentingnya kita harus menjaga satu sama lain. Satu keluarga, dua tetangga, dan orang sekitar. Kalau kita menggunakan masker, bukan berarti kita ketakutan, tapi kita diharapkan bisa menjaga kesehatan dari orang di sekitar kita. Atau kita juga kalau memang kita OTG, orang yang carry disease, kita bisa memberikan rasa aman pada orang yang ada di sekitar kita. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan semata-mata untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat, jangan sampai terpapar. Tadi ada pertanyaan di luar studio ke saya, Pak, bagaimana dengan zona kita? Apakah zona hitam, zona merah, kuning, atau hijau, atau oranye? Saya menyampaikan tidak perlu peduli dengan zona, pewarnaan zonasi. Kenapa? Kalau pemerintahnya tidak punya niat untuk melakukan 3T, tracking, treatment, dan testing, atau tracking, testing, dan treatment, maka zonasi itu tidak akan ada warnanya. Karena apa? Selamanya hijau saja aman seolah-olah. Karena apa? Tidak pernah dilakukan testing, apalagi ke treatment. Sebab testing itu memungkinkan kita mengetahui seberapa banyak masyarakat yang terkena virus COVID-19. Maka setelah testing, kita lakukan treatment, yaitu pengobatan. Makanya Kota Tasik sebagai rumah sakit rujukan sekarang sudah penuh di RSUD itu. Semua fasilitas untuk isolasi sudah penuh, sehingga pemerintah kota menginisiasi untuk menyewa rusunawa yang ada di Taman Sari. Rusunawa pun sekarang sudah hampir penuh. Itu bagian dari upaya pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat bahwa penyakit ini harus kita putus mata rantainya dengan cara apa? Mengisolasi masyarakat yang sudah terpapar COVID-19. Jadi jangan diartikan kita meng-COVID-kan orang, nggak ada artinya. Justru kita ingin memberikan keselamatan dan kenyamanan kepada masyarakat. Begitu. Nah Pak, tadi kan rumah sakit penuh, kemudian rusunawa yang di Taman Sari penuh. Kalau untuk tempat yang baru isolasi, kalau misalnya terjadi lonjakan, sudah disiapkan? Sudah diperhitungkan. Ketika dua tempat itu sudah penuh, maka pemerintah berinisiasi untuk misalnya menyewa hotel saja, hotel yang memang tingkat huniannya sudah mulai rendah. Tapi ternyata rusunawa sekarang sudah mulai banyak yang sembuh, lalu digantikan dengan orang yang terpapar baru. Ya sampai saat ini tidak full booking sih, tidak terlalu penuh, masih ada tempat-tempat yang masih bisa dipakai untuk isolasi. Tapi lebih baik masyarakat bisa menjaga diri agar tidak diisolasi oleh pemerintah. Tapi ketika ada kontak erat dengan orang yang terpapar positif, lebih baik mengisolasi diri di rumah, tidak berhubungan dengan siapapun, malah untuk makan minum pun baiknya yang mengantar itu orang yang paham tentang disiplin kesehatan dan protokol kesehatan. Nah Kak, dulu kan Pemkot itu mengeluarkan aturan mengenai penegakan hukum. Ya. Itu sudah berjalan atau pernah dilaksanakan atau masih? Sampai saat ini kita masih melakukan proses itu. Penegakan hukum dilaksanakan dan itu domainnya Satpol PP sebagai penegak perda dan penegak aturan pemerintahan daerah. Dan kita TNI Polri, Dishub, dan BPBD sebagai backup saja. Dan untuk pengambilan tindakannya dilakukan oleh Satpol PP sebab wilayah kerjanya, domainnya kan. Dan kita menyampaikan menerapkan hukuman itu bukan serta-merta ingin menghukum sebetulnya, untuk memberikan efek jerak saja agar mereka kembali kepada kebiasaan baru kita, tetap menggunakan masker kalau keluar, tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta lebih sering mencuci tangan. Nah kalau misalnya tadi mengenai keramaian,
pembatasan 50 orang untuk pernikahan. Kalau kemarin 50 orang, dalam surat edaran 50 orang. 50 orang. Tapi proses 50 orang itu sudah selesai karena tanggal 26 ini selesai. Oh, jadi udah enggak ada sudah selesai tanggal 26 sampai jam 00 ya. Besok tanggal 27 mudah-mudahan tidak diperpanjang nih. Jadi kalau misalnya aturan itu tidak diperpanjang, berarti bebas. Bukan bebas sebebas-bebasnya, kembali kepada peraturan yang lama yaitu Peraturan Nomor 29 bahwa ketika mau mengadakan resepsi keramaian di satu gedung harus 50% dari kapasitas gedung. Oh, dari kapasitas gedung. Kalau 500 cukup untuk 500 orang, maka yang diperkenankan adalah 250. Jadi tapi kalau di luar misalnya bisa saja kalau di luar di luar gedung. Di luar gedung memakai tenda misalnya, sinar mataharinya cukup, ventilasi udara yang jelas di alam itu tidak perlu ada ruangan tertutup kan. Itu dimungkinkan asal jaraknya dibatasi. Maksud saya physical distancingnya digunakan. Jangan sampai di luar tapi berdekatan ya sama saja. Gitu. Jadi kalau di luar itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan, tapi tetap harus physical distancing, menjaga jarak satu sama lain. Nah, Pak, ini berkaitan yang masih menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat masuk ke kita tentang proses pemakaman terutama. Ya. Itu harus seperti apa kalau misalnya masyarakat masih untuk di Tasik nggak ada, tapi di beberapa wilayah di luar Tasik masih ada yang memaksakan untuk memakamkan keluarganya. Di sisi lain memang itu kan ya sangat sensitif ya mengenai pemakaman jenazah. Terutama masyarakat juga mempertanyakan jaminan benar nggak petugas itu bisa nggak memakamkan jenazah sesuai dengan protokol kesehatan, kemudian sesuai dengan syariat agama seperti protokol COVID itu. Seperti apa? Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, tapi ada juga yang tidak bisa saya jawab. Pertama tentang syariat ya. Saya bukan ahlinya, itu harus ahli agama. Tapi yang jelas BPBD dengan bidang pertamanan dan pemakaman hanya bertugas untuk membawa jenazah keluar dari rumah sakit lalu memakamkannya di tempat yang sudah disediakan, yaitu di Rais Asyida Taman Sari. Sebab itu lahan yang disediakan untuk jenazah COVID. Masalah pemulasaraan itu ada di wilayah rumah sakit, bukan di wilayah BPBD. Malah untuk pemulasaraan itu tingkat penanganan secara protokol COVID, dan itu ada di wilayah dinas kesehatan dan rumah sakit umum. Jadi untuk BPBD yang bertugas memakamkan hanya bertugas mengawal ambulan dari keluar dari rumah sakit sampai ke tempat pemakaman dan menguburkannya. Prosesinya tetap teman-teman memakai hazmat, memakai APD, dan kita juga menyiapkan disinfektan. Jadi ambulannya, orangnya setelah memakamkan tetap disemprot dan APD-nya dibakar, tidak digunakan lagi, hanya sekali pakai dan dikuburkan. Jadi tidak ada yang tersisa. Meskipun informasi yang saya dapatkan dari teman-teman medis, yang namanya virus itu ketika inangnya mati, maka virusnya pun mati. Sebab virus itu makanannya adalah protein. Kalau orang yang mati sebetulnya proteinnya sudah tidak ada, sebab virusnya ikut mati. Tapi yang namanya pencegahan protokol COVID memang sudah ada aturan. Maka itu aturannya ada di Dinas Kesehatan secara teknis. Sekali lagi kalau saya salah mohon maaf, karena saya bukan orang medis. Kami BPBD dengan bidang pemakaman dan pertamanan hanya bertugas memakamkan. Ya alhamdulillah sampai saat sekarang masyarakat Kota Tasik saleh-saleha, tidak pernah kita mendapatkan ancaman, kita tidak pernah mendapatkan halangan, tantangan di lapangan selama keluarga ini dengan dengan ikhlasnya merelakan jenazahnya untuk dimakamkan secara protokol COVID dan selesai. Nah, barangkali Pak, ini yang kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah khususnya di bidang Bapak dalam menangani hal ini, baik berkaitan dengan masyarakat, baik dengan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah, seperti apa Pak? Nampaknya kita tantangannya hanya ada kekhawatiran protes warga yang tidak memahami tentang protokol COVID atau tidak mau memahami tentang protokol COVID. Kita hanya petugas yang mengantarkan jenazah ke pemakaman. Selesai. Kalau bertanya tentang medik,
bukan ke kita. Tapi silakan tanyakan ke ahlinya, yaitu di Dinas Kesehatan dan RSUD. Ya sebetulnya kita tidak ada masalah selama ini. Kalau misalnya kita melaksanakan kegiatan meeting misalnya di hotel, apakah perlu ada izin dulu dari Satgas atau itu. apa yang syarat-syarat apa yang dibutuhkan misalnya kalau kita nyewa hotel ini untuk pertemuan jumlahnya udah sama? Itu berhubungan dengan aktivitas kita di kesekretariatan. Selama ini kita sudah mengeluarkan hampir 100-an rekomendasi dari Satgas Covid kalau dulu gugus tugas, dan itu ditandatangani oleh Pak Sekda sebagai sekretaris Covid gugus tugas atau sekarang Satgas Covid, dan kami BPBD dengan unsur bidang operasi menyampaikan berbagai masukan ke Pak Sekda, analisa tentang aktivitas yang akan diselenggarakan oleh masyarakat. Contoh, kalau kemarin kita masih menggunakan surat edaran yang mewajibkan kegiatan itu dihadiri oleh 50 orang di satu ruangan. Nah, ketika pesertanya ada 200 orang, maka kita sampaikan kepada penyelenggara bisa tidak dilakukan dengan 4 sesi 50, 50, 50 sehingga mencapai kuota 200. Kalau tidak bisa, ya mohon maaf, karena aturannya seperti itu. Nah, sekarang kita BPBD dengan tim bidang operasi melakukan upaya pencerdasan, melakukan edukasi ke tengah-tengah masyarakat yang mengadakan aktivitas, apakah itu resepsi perkawinan, meeting, atau aktivitas lainnya yang menggunakan gedung atau mengumpulkan orang. Kita datang ke sana dalam rangka memberikan pemahaman tentang protokol kesehatan. Misalnya, dalam resepsi itu disediakan nggak tempat cuci tangan? Disediakan nggak alat pengukur suhu atau termogan? Disediakan tidak hand sanitizer-nya? Disediakan tidak maskernya? Nah, kalau itu sudah tersedia semua, maka prosesnya juga kita masuk ke dalam. Bukan kita mau intervensi terhadap acara mereka, tapi paling tidak kalau ada pelanggaran kita sampaikan, tolong dong jaraknya dijaga. Ketika kursinya mau ngobrol lebih berdekat-dekatan, kita ingatkan kembali, Pak jaraknya harus 1 meter, Bu jaraknya tambah 1,5 meter misalnya. Atau kita resepsi, misalnya kan ke pelaminan itu bersalam-salaman. Ya sekarang dalam kondisi seperti sekarang sudahlah, jangan nempel kulit, jangan bersentuhan, cukup dengan sign saja seperti ini, dengan tanda saja. Atau footstep-nya kita gunakan, kan ada penanda tempat berdiri untuk ngantri. Jadi disiplin lah di sana. Jadi yang paling sulit sekarang adalah disiplin di tengah masyarakat itu. Kenapa? Namanya juga AKB, adaptasi kebiasaan baru. Yang baru itu pasti butuh proses. Kita memaklumi apa yang terjadi di tengah masyarakat, dan mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat akan lebih paham, lebih cerdas, dan lebih memahami tentang kondisi sekarang ini. Nah, untuk selain pernikahan, kalau kegiatan, ada nggak kegiatan yang harus mendapatkan rekomendasi dan kegiatan yang tidak perlu mendapatkan rekomendasi dari? Hampir semua kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 ini harus mendapatkan rekomendasi dari Satgas. Satgasnya Satgas langsung ke kota atau ada ke kecamatan dulu misalnya? Nah, kalau kegiatannya skupnya kecil, tidak mengumpulkan banyak orang, cukup di kecamatan saja. Sebab Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil adalah bagian dari Satgas COVID-19 tingkat kecamatan. Lalu ke bawahnya ada kelurahan. Jadi ketika ada aktivitas masyarakat yang hanya mengumpulkan sekian banyak orang, tidak sampai puluhan dan ratusan, masih bisa ditangani oleh tingkat kecamatan. Tapi kalau sudah di atas 100, kalau masih mampu tingkat kecamatan silakan saja. Tapi biasanya meminta bantuan kepada bidang operasi untuk ikut penertiban. Jadi bidang operasi terus-menerus melakukan upaya pencegahan, memutus mata rantai COVID-19 ini dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat. Tetap kita memakai bukan 3M lagi, 4M. 4M? Ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sering, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya kira kalau masyarakat disiplin dengan itu, kita akan tetap sehat dan tidak akan terpapar.
Baiklah Pak, banyak manfaat ya perbincangan kali ini dengan Pak Ucu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kawan-kawan, adik-adik yang lagi nonton perbincangan kita untuk selalu memastikan diri Anda untuk melakukan 3M dan sekarang menjadi 4M. Ya, sekian dari saya dengan Pak Ucu perbincangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.